pedoman hidup berupa kitab suci yang terbaik. Jadi ngaji kita siang ini judulnya 3 terbaik nabinya, terbaik umatnya, dan terbaik kitab sucinya. 3 hal ini saja yang akan saya sampaikan dalam waktu kurang lebih 25 menit. Yang ngerasa nggak nyumbang nggak usah cerewet. Pertama, alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah seorang nabi yang terbaik, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya visi dan misi rahmatan lil alamin, menebar cinta kasih sayang kepada semesta alam. Beliau dijadikan Allah sebagai uswatun hasanah, cermin kehidupan kita, contoh dan tauladan terbaik dalam seluruh aspek hidup kita. Urusan apapun, hal ihwal apapun, kalau kita ingin baik dan benar diridhai Allah, maka contohlah Nabi Muhammad. Teladanilah Nabi Muhammad. Qaulan wa fi'lan wa taqriran. Ucapan, tindakan, dan ketetapan Nabi Muhammad menjadi landasan hukum umat Islam di seluruh dunia. Ulun tanya, tolong peyan sebarataan, isoku me ulun karo peyan sebarataan tok. Jawab yang kompak, yang semangat. Warga Danau dan Satui umumnya, lah iya danau. Wis tau tak jukuk danaune. Ndak usah rewel. Sungai Danau ada indahnya? Enggak indah. Dalane plethokan no indah. Warga Sungai Danau Satui kalau melaksanakan sholat subuh pakai kunut apa enggak? Sama, ulun juga pakai kunut sholat subuhnya. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya pakai kunut, jawabannya pasti punya landasan hukum. Rasulullah sholat subuhnya pakai kunut, dalilnya jelas. Sementara ada saudara kita dari organisasi lain, kalau sholat subuh kada pakai kunut. Kalau mereka ditanya kenapa sholat subuhnya enggak pakai kunut, jawabannya sama. Dasar hukumnya Rasulullah sholat subuhnya enggak pakai kunut. Mereka juga punya dalil. Jadi yang sholat subuh pakai kunut dasarnya Rasulullah, yang sholat subuhnya enggak pakai kunut dasarnya juga Rasulullah. Maka dulu pernah ribut, pernah gegeran soal kunut. Satunya bilang wajib kunut, satunya bilang enggak usah kunut, yang satu harus kunut, satunya enggak kunut. Itu dulu. Alhamdulillah masyarakat kita sekarang udah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersikap. Termasuk warga Sungai Danau Satui udah dewasa dalam berpikir dan bersikap. Sekarang nggak ada orang geger, orang ribut soal kunut karena rata-rata sudah tidak sholat subuh. Warga sini kalau bulan Ramadan
Sholat tarawihnya pakai 8 rakaat apa 20 rakaat? 20 rakaat. Sama, ulun juga tarawih 20 rakaat. Kalau ditanya kenapa sholat tarawihnya 20 rakaat? Jawabannya, Rasulullah kalau di bulan Ramadan sholat malamnya 20 rakaat, disaksikan oleh ahlul bait beliau, disaksikan oleh istri-istri beliau, sahabat-sahabat utama beliau. Dulu belum ada istilah tarawih. Mulai ada istilah tarawih itu zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, karena banyak istirahatnya sehingga disebut tarawih. Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan sholat malamnya 20 rakaat ditambah witir. Cuma nggak dikerjakan di masjid dan tidak berjamaah, dikerjakan di rumah. Kenapa? Nabi Muhammad khawatir kalau dikerjakan di masjid dan berjamaah nanti jadi wajib bagi umatnya. Nabi Muhammad tahu persis umatnya nggak bakal kuat, apalagi orang Sungai Danau. Andaikan diwajibkan tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat, banyak yang meninggalkan fardu, banyak yang mendapatkan dosa besar. Orang sholat fardu 5 waktu aja masih ditawar, harusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Jadi ropelan, usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi yang tarawih 20 rakaat dasar hukumnya ya Rasulullah. Sementara ada saudara kita dari ormas lain sholat tarawihnya pakai 8 rakaat. Kalau ditanya dasar hukumnya Rasulullah, kata mereka di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan Rasulullah itu istiqamah rutin qiyamul lailnya 8 rakaat plus witir. Jadi yang 20 rakaat pijakan hukumnya juga Rasulullah, yang 8 rakaat dasar hukumnya juga Rasulullah. Maka dulu sempat diperdebatkan, sekarang udah gak usum. Orang hanya memperdebatkan ibadah tapi tidak mengerjakan ibadahnya. Masa ibadah hanya untuk diperdebatkan? Halo? Halo? Nah sekarang dalam segala urusan kita disuruh mencontoh Rasulullah. Mulai dari hal yang kecil, pakai sendal misalnya. Bagaimana cara Rasulullah pakai sandal? Rasulullah kalau pakai sendal yang dimasukkan kaki kanan dulu, baru kaki kiri nyusul. Nanti kalau ngelepas, kaki kiri yang dilepas dulu, kaki kanan belakangan. Mulai hal sekecil itu diperhatikan dalam Islam. Makan, mencontoh cara makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau makan pakai tangan kanan dengan 3 jari, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ini artinya Rasulullah makannya sedikit, disimbolkan dengan pakai 3 jari. Kalau kita bisa contoh, kalau enggak harus persis pakai 3 jari. Yang harus kita contoh itu sedikitnya. Emang makan yang paling jelek itu pakai 10 jari. Itu namanya bahasa Inggrisnya the geragas.
estu luwe mboten dahar. Lek gak luwe temen gak dahar. Nek sampeyan kan meskipun gak luwe mangan-mangan. Halo? Rasulullah sedikit makan. Kalau kita kan sedikit-sedikit makan. Paham tak gak tidak ngomongin ini? Dicampur bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Hah? Ya, karena saya lihat 90% Jawa. Kelihatan burek-burek. Alah wis padha bureke ae lho. Ngono kok Nah sekarang dalam segala hal kita disuruh mencontoh Rasulullah, termasuk tidur. Rasulullah kalau mau tidur wudu, mengajari umatnya tidur harus suci dari hadas. Kalau kita kan wes sembuh lah, kepet-kepet ya turu. Rasulullah kalau mau tidur zikir, kalimah-kalimah thayyibah, doa, zikir, kalimah-kalimah thayyibah, doa sampai beliau tidur. Kalau kita kan mau tidur ngeloni HP, betul? Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam. Akal, pikiran, hati dan jiwa beliau tetap terjaga, tetap sadar. Jadi ada kejadian apa di sekitarnya beliau tahu. Karena yang tertidur, yang terpejam hanya kedua mata beliau. La tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Qasidah burdahnya kan kayak gitu. Mbuh kak mudeng tidak ngomongan. Susah aku ngomongin orang cantik-cantik cuma oon. Hanya kedua mata beliau yang terpejam, akal, pikiran, jiwa dan hati beliau tetap tersadar, tetap terjaga. Nah kalau kita sekalinya tidur bleksek, inna lillahi. Rasulullah kalau tidur itu adabnya miring kanan hadap kiblat. Kalau posisinya di sebelah timur Ka'bah kayak kita, berarti kepala di utara, kaki di selatan. Terus miring kanan hadap kiblat. Telapak tangan kanan beliau dipakai bantal pipi kanan. Walaupun pakai bantal, tetap telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan. Kemudian telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Mulai tidur sampai bangun seperti itu posisi tidurnya Rasulullah dan tidak berubah. Karena Rasulullah tidurnya nggak pernah lama. Orang satui bisa nyontoh mapane mereng tengen madhep kiblat. Tapak tangan kanan go bantal pipi kanan, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri, tapi tengah-tengah tidur malang migung ndak karo-karuan. Tangan bisa naik ke Gunung Bromo, Gunung Himalaya, bahkan kadang iso belakraan sampai hutan Jawa Tengah. Izin nggak Beb ya? Sampai nggak kuat berdiri. Benernya saya capek sih, tapi karena dipaksa sama ibu-ibu untuk berdiri, oke. Mohon izin, gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam segala hal kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah sebagai nabi terbaik, teragung, termulia. Mukjizat yang dimiliki oleh para nabi, Nabi Muhammad punya, bahkan di atasnya. Karena mukjizat dari semua nabi adalah pantulan dari keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kalau Nabi Musa punya mukjizat tongkat,
paling mulia di jagat semesta ini adalah air yang memancar dari jari jemari Nabi Muhammad. Fal Kautsaru. Peringkat berikutnya air telaga Kautsar. Fazamzamu. Peringkat berikutnya air sumur Zamzam. Fanilu fal Furatu fadajlatu. Peringkat berikutnya air Bengawan Nil, Bengawan Furat, Bengawan Dajlah. Termasuk Bengawan Solo itu peringkat 6.798. Apalagi Sungai Mahakam. Sungai Danau itu peringkat 50.700.493. Itu Sungai Danau. Nabi Musa bisa berkomunikasi sama Allah. Nabi Musa bisa omong-omongan sama Allah. Nabi Muhammad lebih hebat, bukan cuma omong-omongan, nyang-nyangan karo Gusti Allah. Ayo, tawar menawar sama Allah. Kalau Nabi Musa kan hanya omong-omongan, Nabi Muhammad nyang-nyangan, tawar menawar. Itu peristiwa Isra Mi'raj, tawar menawar soal sholat. Wahai Muhammad, aku wajibkan kepadamu dan umatmu sholat sehari semalam 50 kali. Ditawar sama Rasulullah, kenek 5, bayangno. Tawane 50 dinyang kenek 5. Rasulullah tukang ngenyang paling hebat. Makanya kalau ada ibu-ibu Sungai Danau di pasar kok pinter ngenyang, jelas ibu itu dapat barokahnya Isra Mi'raj. Ana wong wedoke nek ngenyang dermimil. Ada apa ndak? Orangnya datang. Nah, saya tahu sekarang orangnya pakai jilbab warna hitam. Itu bukan hanya pinter ngenyang, itu pinter ngomelin suami itu. Pokoknya jilbabnya hitam orangnya. Nabi Sulaiman kalau bepergian punya kendaraan angin, wus cepet nyampe tujuan. Lu Rasulullah lebih cepet kendaraannya buruk. Oh, pokoknya mukjizat yang dimiliki semua nabi, Nabi Muhammad punya, dan lebih tinggi, lebih dahsyat mukjizatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya urusan apapun kalau pengen baik, bener, kita diperintah mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad. Sekarang sakjane itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Seharusnya ki kudune. Yang saya tanyakan itu sakjane itu bahasa Indonesianya apa? Ayo siapa yang tahu tak kasih hadiah. Seandainya ki seumpamane sakjane sebenarnya ki sak temene. Ya sakjane itu. Ya sakjane. Tidak semua bahasa Jawa bisa dibahasa Indonesiakan. Gitu loh. Menek itu bahasa Indonesianya memanjat. Lenek menek celingkrik. Ayo gimana bahasa Indonesianya? Masa memanjat bercelingkrik. Ayo. Nguyuh bahasa Indonesianya kencing. Nek nguyuh anyang-anyangen, ayo sapa iso? Masa kencing makcrut. Tidak semua bahasa Jawa bisa diindonesiakan. Makanya jangan disalahkan. Aku wis goleki kamus sakjane iki bahasa Indonesianya apa, ndak nemu. Bantah ae. Mikirku ki wis suwe. Nah, sekarang sakjane Rasulullah itu siapa sih? Kok kita disuruh mencontoh dalam segala hal? Untuk menjawab itu, kita berangkat dari satu makalah. Saya baca, tolong ditirukan sama-sama. Yang ikut menirukan, mudah-mudahan 3 hari lagi rezekinya lancar. Pokoknya urusan rezeki, amine semangat. Yang ndak ikut menirukan, saya nggak tanggung jawab. Titenono, engkau bengi kapan turu ora eling apa-apa. Ditirukan nggih? Muhammadun
Basyarun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Udah cukup segitu dulu. Jadi Nabi Muhammad itu manusia yang tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Nabi Muhammad laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Jadi kita ini bebatuan, Nabi Muhammad adalah berlian. Orang Sungai Danau ini kerikil, Nabi Muhammad inten. Jadi Kanjeng Nabi itu inten, lah wong Sungai Danau wong satu iki kerikil. Makanya sing tak debu iki burek-burek wong kerikil. Udahlah podo kerikile. Ayo sekarang semuanya nyauti manusia. Siap? Siap? Sing gak melu nyaut mbuh pokoknya nek ngising sikile ketekuk. Makanya nyaut. Nabi Muhammad adalah kurang semangat. Nabi Muhammad adalah manusia yang sadar sebagai manusia, yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang menghargai manusia, yang memanusiakan. Wes kon nirokno manusia ditirokno kabeh. Sapa nggawa mic? Yang pakai mic siapa? Oon. Tinggal nyaut manusia gitu loh. Udah nggak usah pakai mic. Salah nganggo mic, malah ngerusak ceramah. Dah nggak usah ada yang pakai mic. Micnya cukup saya saja. Nanti kalau ngotot tak suruh gantiin ceramah, aku pindah lokasi. Halo? Sing banter leh nyaut manusia. Kapan gak banter saya ceramahnya sebentar pindah tempat. Saya habis ini harus geser ke Polres. Aku gak ngurusi wong Sungai Danau tok. Ikut? Ya nggak apa-apa, aku tengah dalan tak ceblokno. Ayo nyaut pokoknya manusia, oke? Nabi Muhammad adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang sadar menjadi manusia, yang mengerti tentang manusia, yang menghargai manusia, yang memanusiakan. Saiki ganti basa Jawa, kabeh nyaut wong ngono. Kanjeng Nabi iku wong sing sadar dadi, wong sing rumangsa dadi, wong sing iso ngerteni, wong sing ngregani, wong sing nguwongno. Soale saiki akeh wong sing ora sadar dadi, akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora iso ngerteni, akeh wong sing ora gelem ngregani, akeh wong sing ora nguwongno. Sing ngono iku berarti dhek dudu. Ganti manusia sekarang, ganti manusia. Sekarang banyak manusia yang tidak sadar menjadi, banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak menghargai, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang demikian itu berarti dia bukan mbuh apa. Loh iya sekarang Masya Allah. Oke, ini ada dua hal yang kita garis bawahi. Pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia. Kedua, tidak seperti umumnya manusia. Ini harus nyambung biar kita nggak salah persepsi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, Nabi Muhammad sebagai
manusia. 100% beliau adalah manusia. Secara kurikulum desain beliau adalah manusia. Kalau saya ngomong kurikulum desain, pian paham apa enggak? Ndak, kurikulum desain itu tepungnya beras ketan, terus dijeladrani nganggo banyu, diembel-embel, diiseni kacang hijau godokan, terus dibunderi, terus dikei wijen, terus digoreng. Nah, nek badokan kok ngerti. Secara kurikulum vitae, ya gak ngerti meneh. Ya Allah, jane ngaji non desa. Ijen, saya kan biasa ngaji di kalangan akademis. Jadi bahasanya kayak gitulah. Ini bukan kalangan akademis yang saya hadapi, tapi kalangan jemburis. Jadi mulai ujung rambut sampai ujung kaki, organ tubuh beliau manusia. 100% beliau adalah manusia. Karakternya karakter manusia, perilakunya perilaku manusia. Mulai kecil beliau menggembala kambing. Umur 12 tahun mulai berdagang. Bahkan udah lintas negara sampai ke negeri Syam. Nabi Muhammad itu pekerja keras. Kerja. Jadi nggak mentang-mentang jadi nabi terus nggak mau kerja. Perlu apa-apa langsung minta ke Allah. Allahumma duwe. Kerotok-kerotok duwe endak. Nabi Muhammad juga kerja. Sekarang kadang-kadang baru jadi ustadz tingkat RT udah nggak mau kerja. Ada ini orangnya dateng kok. Lah itu bikin tomak, akhirnya jagane wong. Dia berharap kepada manusia, malah tomak. Harus kerja. Saya kerja, dikira nggak kerja saya. Duh. Ceramahi sampingan, bro. Lu saya punya anak 2.500 lebih, semuanya gratis di pesantren kami. 2.500 lebih semuanya gratis. Jaga no hasil ceramah, ndak cukup. Oleh munyangoni lo piro. Kerja saya. Cuma kan nggak harus saya umumkan kerjanya apa. Dikira nggak kerja. Duh. Harus kerja. Kalau ndak kerja itu nanti mesti tomak berharap kepada manusia. Pengumuman ustad-ustad anyaran jaga no berkat, jaga no amplopan, ustad anyaran petita-petiti, ustad kelas RT udah nggak mau kerja. Rasulullah itu pekerja keras, itu loh. Rasulullah juga pernah nggak punya duit. Kalau lagi nggak punya duit, ngutang. Makanya yang utangnya banyak, jangan takut nggak diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Walaupun utangmu akeh, tetap diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Cuma senengane utang. Loh, Kanjeng Nabi kalau nggak punya duit utang, maka umatnya Kanjeng Nabi yang baik kalau nggak punya duit utang. Jangan ngemis, jangan nyolong, apalagi korupsi. Utang, kalau udah punya duit bayar, kalau duitnya berlebih ngutangi, minjemi, nyedekai, bantu, itu tatanannya. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditagih hutang. Waktu itu belum jatuh tempo, masih kurang 2 hari. Pulang sholat jamaah bareng Sayyidina Utsman, di tengah jalan itu ditagih sama orang Yahudi. Muhammad, bayar hutangmu sekarang, aku perlu duit. Kata Nabi,
kan jatuh temponya masih kurang 2 hari, gak peduli, pokoknya aku butuh duit sekarang, bayar. Sayyidina Utsman tersinggung, ini orang nagih hutang di tengah jalan, yang ditagih Rasulullah pula. Langsung Sayyidina Utsman bilang, berapa hutangnya Rasulullah? Tak bayar, cash sekarang. Langsung dibayar kontan sama Sayyidina Utsman. Nah itu adab santri kepada guru. Maka kepala desa yang baik itu kepala desa yang mau bayar hutangnya kiai. Rasulullah aja pernah diomeli istri, apalagi Beb Ahmad. Ya, ketoke ae lemu padahal ngenes. Siapa nyuruh dateng? Lin istri juga pernah pure. Tahu pure? Ngambek. Pernah ngambek, tapi ngambeknya Rasulullah ke masjid, iktikaf, zikir. Lah nek bapak-bapak dicelatu bojo ngambeke kan no warunge rondo. Iku sing dadi masalah. Lo sampai disusul sama istrinya. Rasulullah kalau lagi ngambek mesti ke masjid iktikaf sampai istrinya nyusul. Halo? Gimana sikap Nabi ketika diomeli sama istri? Pernah suatu ketika habis mimpin rapat perang Tabuk. Itu rapat penting. Rasulullah terlambat pulang kurang lebih setengah jam. Pas giliran ke dalamnya Sayyidah Aisyah. Sebagai istri, Sayyidah Aisyah udah siap-siap menyambut kedatangan suami, udah make upan, udah pakai wangi-wangian, pokoknya udah cantik lah menyambut kedatangan suami. Yang ditunggu ndak pulang-pulang, terlambat kurang lebih setengah jam, dongkol, manusiawi, jengkel Sayyidah Aisyah, ngenteni ket mau ora teko-teko. Nanti jangan-jangan ya manusiawi, teko-teko. Begitu Rasulullah datang, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Humaira. Itu panggilan mesra Rasulullah untuk Sayyidah Aisyah. Humaira, yang putih kemerah-merahan. Memang kulit Sayyidah Aisyah itu bagus banget, putih kemerah-merahan, dan beliau cantiknya luar biasa. Kalau di sini kayak mana ya, sebentar, izin Habib, nyari Habib. Contoh ini, gambaran. Izin Habib, ini kesempatan saya. Jadi mana ya yang mendekati Sayyidah Aisyah. Coba bentar, yang di panggung itu, wah nggak ono tuwek-tuwek yo. Ndak ada. Coba yang sebelah sini. Kayak lapo ireng yang ngacung. Mosok Sayyidah Aisyah wong Humaira kok ireng. Bentar, yang sini. Ndak ada juga, ndak ada. Bukan berarti orang sini nggak cantik sih, tapi kalau dibanding Sayyidah Aisyah, sorry ya, nggak level kamu. Itu panggilan mesra Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Namanya lagi jengkel, Rasulullah huluk salam itu ndak jawab. Pintu dibuka,
Langsung Sayyidah Aisyah berkata, a'anta idda'ita annaka nabiyyun. Kamu ini toh yang katanya nabi. Nabi kok telat. Diomelin kayak gitu gimana sikap Rasulullah? Fa'adhara btisaman latifan. Nabi menampakkan senyum lembut. Nah, ini suami-suami perhatian. Kalau lagi diomelin nama istri, separah apapun ngomelnya, solusinya adalah senyumin aja. Wong wedok blakraan yang gerbengi mesti kelayapan, yahmine lagi mulai rumangsane wong wedok ora butuh istirahat apa piye ngene iki wayahe aku turu bukane lawang bendina kok kaya ngene terus rumangsane aku satpam ngono apa piye mbok sekali-kali teko sing rada sore mulih yahmine terus kelayapan. Misalnya suami cukup menyunggingkan senyum, ndak perlu diimbangi Pak. Sampean mau ngimbangi mesti kalah. Soalnya wong wedok kamuse akeh Pak. Sampean udah kehabisan kamus. 2, suami diomelin istri kok nerima, sabar, ikhlas, itu dapat pahala kayak pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Nggak usah nunggu jadi nabi karena nggak mungkin sampean jadi nabi. Punya istri cerewet, sampean diomeli, sampean sabar, ikhlas dan nerima, dapat pahala kayak pahalanya Nabi Ayub. Berbahagialah bapak-bapak yang istrinya cerewet. Sering dapat pahalanya Nabi Ayub. Ada lagi riwayat suami diomelin istri, kata-kata, suaminya diem, nerima, sabar, ikhlas, terus duduk, itu pahalanya kayak i'tikaf di Masjid Nabawi. Nggak usah jauh-jauh ke Madinah, cukup di rumah. Istri lagi kata-kata, bapak duduk plek, nawaitul i'tikafa fi Masjidin Nabawi lillahi ta'ala. Nggak usah ngejawab Pak, terus biarin dia ngomel, tunggu sampai baterainya habis. Begitu mandek gret, jawab singkat aja, shadaqallahul azim. Selesai. Tuh. Loh, artinya semua perilaku Nabi Muhammad itu menjadi solusi yang jitu, ditampakkan sifat basyariahnya, sifat sebagai manusia utuh agar mudah dicontoh oleh kita umatnya. Nabi Muhammad juga pernah lupa. Memang dibikin kayak gitu, disetting gitu sama Allah untuk kita contoh gimana ketika kita lupa. Nabi Muhammad pernah lupa bilangan rokaat sholat. Waktu itu beliau ngimami sholat zuhur berjamaah di masjid. Rasulullah jadi imam, terus yang di saf awal barisan depan itu akabirus sahabah, sahabat-sahabat utama, sahabat yang pinter-pinter. Oke, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Pokoknya sahabat sing top-top itu, sing pinter-pinter manggon ngarep. Makanya ini memang adab. Jangan salahkan kalau orang pinter di majelis-majelis tempat duduknya disendirikan. VIP. Loh, aturannya memang gitu kok. Aturannya gitu. Yang duduk di panggung ini pinter-pinter. Sholat jamaah kan gitu. Yang pinter di saf awal, tatanannya gitu memang. Lah, yang di belakang, maaf, ada yang nggak begitu pinter. Makanya wong goblok iki senengane nyelempit dongsong-dongsong ngono kae. Kon muga panggung malah gringgingen bokonge. Ya wis ngono kuwi, kayak mbiyen ngono kuwi. Mulai mbiyen. Ada namanya Dzulyadain. Ngimami sholat zuhur dapat 2 rakaat, selesai tahiyat awalnya Rasulullah salam, memang lupa, dikira udah 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini sahabat utama yang pinter-pinter, yang di saf awal baris depan diem. Kalau orang sini kan langsung zikir
dan mengingatkan imam. Awas perhatian, ini enggak boleh niat murni mengingatkan saja, bisa batal sholatnya. Baca subhanallah kalau niatnya hanya mengingatkan imam yang lagi lupa, batal sholatnya. Harus niat zikir plus ngeleng nih, ndak apa-apa. Itu secara fikih, aja mbok bantah. Secara fikih, mulane ngaji yo sampean. Ngundang penceramah yo aja syukur pinter ngoceh tok. Ngapunten. Halo. Loh. Lah kenapa sahabat utama yang pinter-pinter itu kok diem, kok enggak mengingatkan? Satu, sungkan. Bahasa Jawanya sungkan, malu. Rata-rata orang pinter itu punya sifat malu. Nek wong goblok ora duwe isin. Wong pinter itu punya sifat malu, sungkan. Walaupun disuguhi macam-macam kayak gini, utuh. Ya enggak diminum wong pinter. Coba ini ditaruh di situ, bablas wis to. Pancene wong goblok ki ra duwe isin. Nah makanya yang di atas panggung kok suguhane habis, berarti goblok. Perasaanmu lo di mana? Kok tega? Solidaritasmu mana? Sama saudaramu yang duduk di bawah nggak ada apa-apanya, ngelempoh ngeleset kayak gitu. Nah, sing keploki mesti kere kabeh kuwi. Kamu udah enak duduk di atas, minum makan, itu lihat saudaramu yang di bawah penuh derita. Wes kepanasan keringetan nganti behane teles. Duduke nggone plastik, ngembes pisan. Solidaritasmu mana? Berarti sing dientekne kuwi goblok. Nek orang pinter malu. Saya lihat dari tadi Habib sama sekali ndak minum. Saya juga ndak, utuh sampeyan akeh. Isin no. Kan ora goblok. Coba iki taruh ning kono. Praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, royokan wong goblok kok. Rebutan. Coba yang sebelah sana. Ah, lho, ya ngono kuwi. Lah ngono kuwi. Nek perlu jongkrok-jongkrokan. Yang kedua, kenapa akabirus sahabah yang pinter-pinter ini kok enggak ngingetin Nabi yang lupa? Karena pinter. Para sahabat mikir, mau ngingetin gimana? Jangan-jangan ini sholat sedang direvisi. Jangan-jangan sholat duhur sekarang ada perubahan. Dari 4 rakaat berubah jadi 2 rakaat. Kan revisi sholat pernah terjadi. Revisi arah kiblat. Waktu itu sholat sedang berlangsung. Dulunya sholat itu kiblatnya ke Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Halo? Halo? Nah, sedang sholat, satu riwayat sholat duhur juga di sebuah masjid, dapat 2 rakaat, malaikat Jibril turun atas perintah Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, berubah arah kiblatnya ke Ka'bah di Masjidil Haram. Itu juga terjadi ketika sholat sedang berlangsung. Masjid itu sekarang dinamakan Masjid Qiblatain, masjid dengan 2 kiblat. Kalau haji atau umroh nanti akan tahu masjid itu. Saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Ke sana itu kemana tangan saya? Hah? Lah kok mbok amini? Ke sana kok. Ya udah, mudah-mudahan bisa ke Makkah Madinah. Minimal menjalankan ibadah umroh. Saya enggak berani mendoakan pian haji, enggak berani. Karena haji itu sekarang ada syarat yang paling berat, bukan duit, tapi syarat paling berat adalah as-sabru bil antri. Lo antriannya itu lo udah 30 tahun lebih. Lah kalau umurmu sekarang 55 tahun, daftarnya sekarang ngantrinya 30 tahun, berarti nanti berangkatnya umur 85. Tekan apa piye umurmu, tekan sakmono, wong sing pojokan kae ketoke 3 wulan kas.
Saya ngantuk-ngantuk kae le. Halo? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Oke. Maka sahabat yang pinter-pinter ini nggak ngingetin Nabi. Khawatirnya ini sholat sedang ada perubahan. Nah, dari belakang yang gak patek pinter tadi, ada yang teriak namanya Dzulyaden. Anjane wong goblok iki senengane bengok-bengok. Ya Allah, di forum apapun, di majelis apapun, orang pinter itu ndak banyak omong. Sing bengok-bengok ini sing goblok-goblok ngono kae. Ket mang ngadeg. Ini goblok-goblok ngono iku. Yang pinter dari tadi tak dengerin diem semua, nggak ada yang ngomong karena sadar gak melu nyumbang. Wis gak melu nyumbang, melu mangan. Yang nggak terima silahkan turun panggung. Acara ini tetap bisa jalan tanpa kehadiran Anda yang di atas panggung. Gak terima ya bene, mancane ya tenan ora nyumbang tenan kok. Halo? Saya berani kayak gini udah siap resiko. Paling resikonya nggak diundang lagi ke sini. Ya nggak apa-apa, golek nggon liyane saya akeh. Pengen cepet ya ketua RT-mu kuwi undangan. Cepet, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Dzulyaden ini teriak dari belakang. Ya Muhammad, anasita am qusiratis shalah. Wahai Nabi Muhammad, pian lupa apa sekarang sholat itu diringkes? Lah Nabi nggak ngerasa lupa, nggak ngerasa ngeringkes, ya beliau jawab, mana situ wa ma qusiratis shalah. Aku nggak lupa kok, sholat juga nggak diringkes kok, tetap. Lah wong goblok ini nek dijelasno gak terima, metenteng ini Dzulyaden. Wallahi sholaita dzuhra rakaatain. Demi Allah, sampean ini tadi sholat duhur cuma 2 rakaat. Biasanya kan 4 rakaat. Ini tadi cuma 2 rakaat. Lah karena orangnya metenteng, Rasulullah mulai ragu. Beliau menatap wajah sahabat-sahabat yang utama. Dipandangnya wajah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lah kok Abu Bakar Siddiq mantuk toh? Mandang Sayyidina Umar ya mantuk. Semuanya mantuk. Yakin Rasulullah kalau beliau lupa, maka beliau berdiri lagi, hadap kiblat, Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Nah, ini jadi syariat. Ngono lho. Jadi semua perilaku Rasulullah itu ada hikmahnya, ada pelajarannya. Nah, termasuk hikmah yang kita ambil dari cerita ini apa? Para jamaah, untung ono wong goblok. Loh iya, ternyata orang goblok itu menguntungkan. Saya hadir di sini, ya ini barokahnya orang goblok. Nah kalau orang alim-alim, orang pinter-pinter ngapain dikasih ceramah? Kalau orang alim-alim itu buka kitab udah. Qalal musannifu wasyarihu rahimahumallah wa nafa'anallahu bi'ulumihima wa hasyarana fi zumratihima. Lah kalau ceramah model kayak gini kan untuk orang Jadi terima kasih para goblok-goblok sekalian. Karena kamu aku bisa hadir di sini. Makasih. Lah wong kene iki ra tau ngerti drone ngono ta. Enek drone kok ngene katrok. Pokoknya sing ndangak ngingeti drone tak dongakne tengkengen ra iso balik. Gara-gara itu kamu cuekin. Aku tuh orangnya paling gak suka kalau dicuekin. Aku perhatian sama kamu, tapi kamunya cuek sama aku. Urung-urung kok sarung lho. Ya nanti dulu, nek tak turuti mesti mbok jaluk sak isine mesti. Engko sik kowe menengo kowe. Nah. Loh, kok untung ada orang goblok. Lah iya, kalau nggak ada orang goblok yang protes Nabi, sekarang sholat jamaah zuhur kacau. Boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Apa nggak kacau? Loh kan Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat.
Ya kacau sekarang jamaah duhur. Ada orang satui ke masjid mau jamaah sholat duhur. Jadi makmum masbuk, artinya sampai masjid sholat jamaah udah berlangsung. Lah dia mau ikut makmum mesti nanya dulu, "Weh, papat apa loro iki?" Ngono. Ya kacau. Gitu loh. Ternyata orang goblok manfaatnya besar. Dengan ya alhamdulillah, dengan adanya orang goblok yang bilang alhamdulillah itu, jadi loh, kehidupan ini jadi dinamis. Maaf, ada yang bodoh, ada yang pinter, sehingga jadi dinamis. Lah kalau orang semua pinter, nggak dinamis, hidup ini nggak asyik. Maka yang bodoh jadi murid, yang pinter jadi guru. Yang bodoh diajar, yang pinter ngajar, gitu loh. Sing pinter dadi guru, sing goblok dadi murid. Makanya guru nggak boleh goblok-goblokin murid. Ada guru goblok-goblokin murid, muridnya diajar nggak paham-paham, gurunya marah-marah, "Goblok kamu itu, udah dicerangkan berkali-kali masih nggak ngerti, goblok." Kata murid, "Pak, kalau saya nggak goblok, bapak nggak jadi guru loh Pak. Bapak jadi guru dapat gaji itu karena saya goblok Pak." Ini yang goblok malah gurunya. Kehidupan jadi dinamis. Maka ada orang sakit, itu jadi kehidupan makin dinamis. Karena ada orang sakit sehingga ada farmasi, ada obat-obatan, ada pabriknya, ada petugas kesehatan, ada rumah sakit. Halo? Kehidupan ini makin dinamis. Ada warga, ada kepala desa, ada yang dipimpin, ada yang mimpin. Kalau cuman warga nggak ada pemimpinnya, nggak ada kepala desanya, ya kayak apa, gerbong tanpa lokomotif, nggak bisa jalan. Apalagi ada kepala desa tapi nggak punya warga, edan. Ya, saya terima kasih semua yang hadir di sini adalah orang-orang penting. Yang di panggung semuanya orang-orang penting. Yang doprok di bawah itu semuanya penting. Tukang son juga penting. Saya insya Allah ya penting. Panjenengan semua yang hadir di sini semua orang-orang penting. Saya nggak bisa membayangkan tanpa panjenengan terus saya ceramah sendirian. Gila saya. Jadi siapa yang menyelamatkan kiai dari kegilaan adalah para jamaah. Berterima kasihlah para kiai kepada para jamaah. Kalau nggak ada jamaahnya, kiai-kiai itu gila semua. Seneng wong goblok dibelani. Loh, kehidupan ini jadi dinamis. Ada yang kaya, ada yang miskin itu loh. Maksudnya kehidupan jadi dinamis. Lah, astagfirullahaladzim. Loh ini salahnya panitia. Acaranya molor. Saya kan harus membagi, belum, ini masih kita dikaruniai Nabi yang terbaik. Nah, tapi Nabi Muhammad beda dengan umumnya manusia karena beliau istimewa. Contoh sederhana, sebagai manusia Nabi Muhammad juga berkeringat. Orang satui manusia juga berkeringat, tapi keringatnya beda. Keringat Nabi Muhammad wangi. Di zaman yang waktu itu belum ada parfum, keringat Nabi jadi rebutan karena wanginya semerbak. Keringatmu kecute fiddini wa dunya wal akhirah. Kena go tambahan bumbune sayur asem. Loh, sebagai manusia Nabi Muhammad juga kencing. Wong satui yo kencing, tapi beda. Nabi Muhammad kalau kencing sama sekali enggak berbau dan begitu keluar langsung lenyap ditelan alam, sama sekali tak berbekas, enggak ada bekasnya. Helane uyuhmu, masya Allah, muntuk. Apa maneh wong wedok wis ndoprok terus yes. Bar kuwi sik ana serwitane. Lho aku ngene iki tak teliti, Bro. Wong lanang kan mek cur keracak-keracak. Wong wedok kadung yes ngono. Nang pesinge standar internasional.
Iki piye to iki diomongi kok. Lho itu contoh sederhana manusia tapi tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho saking istimewanya beliau akhlaknya paling mulia, hatinya paling bersih, sedikit pun nggak ada salah dan dosa, dijamin masuk surga. Tapi bagaimana ibadahnya? Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Beliau kalau sholat malam itu seringkali kedua kaki beliau bengkak-bengkak, saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud. Sampai istri-istri beliau nggak tega ngelihatnya. Wong satui ya sering kalau malam kakinya bengkak-bengkak karena asam urat. Embo. Dilanjut. Dah, sekarang yang kedua. Sebentar sarungnya sebentar. Ini udah jam 12:30 ya. Lah, saya perjalanannya masih 2 jam. Kan perjanjiannya jam 9. Hah? Dari pagi banget. Protesnya ke panitia. Ulun juga pagi ulun udah bangun, nunggu instruksi dari panitia, ternyata katanya hujan, acanya molor. Padahal sebenarnya hujan dimulai juga nggak apa-apa, nanti pas ceramah terang kok. Udah yang kedua sekarang, alhamdulillah. Ini udah paham apa belum? Kita ditakdir Allah menjadi umat yang terbaik di antara seluruh umat. Kitalah umat yang terbaik. Bukan hanya umat-umat Nabi terdahulu, sampai nabi-nabi seluruhnya itu kepingin jadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang kelasnya besok di akhirat, nabi-nabi semuanya itu berada di belakang barisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umat terakhir, tapi besok di akhirat masuk surganya paling awal. Ini enggak dongo kok diamini. Saya itu cerita, amin. Pancene gak pinter. Halo? Halo? Surga itu enggak boleh dimasuki umat-umat lain sebelum umat Nabi Muhammad yang berhak masuk surga seluruhnya masuk ke surga. Ini bentuk kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya. Para jamaah, besok yang membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad. Yang masuk surga pertama kali adalah Nabi Muhammad. Beliau masuk, kemudian keliling dan ngecek kondisi surga. Dicek sampai Kanjeng Nabi. Wah, iki sing blok dhuwur iki swargane kiai-kiai. Ini menoto. Ini surga niki. Setelah ngecek Rasulullah keluar lagi. Ngapain? Nyari umatnya. Ummati. Rasulullah nyari umatnya untuk diajak masuk surga. Rasulullah nyari. Umatku. Mana ini orang Sungai Danau? Orang Satui kok belum kelihatan masuk surga sak lurah-lurahe. Mana ini? Padahal Bojonegoro Jawa Timur udah masuk semua. Wis to manuto. Ini contoh kok. Kita ini dalam Quran dinyatakan kuntum khaira ummatin. Kalianlah umat yang terbaik. Harus kita buktikan bahwa kita umat terbaik. Tapi faktanya kadang-kadang memprihatinkan. Kita disebut kuntum khaira ummatin, tapi kita seringkali kalah dengan umat-umat yang lain. Betul? Mbok gak semangat. Dilanjut apa ndak ini? Coba teknologi aja kita kalah. Ibu bapak yang kesini naik motor itu rata-rata bikinan Jepang loh Bu. Dan itu bukan umat Islam. Harusnya yang terbaik, unggul
itu kita umat Islam. Tapi nyatanya, halo, kalau kita bicara Honda, Jepang, Yamaha, Jepang, Toyota, Jepang, Suzuki, Jepang, Mitsubishi, Jepang, Kawasaki, Jepang, Soto, Banjar, Wingko, Babat, Pempek, Palembang, Gudeg, Jogja, Jenang, Kudus, Pecel, Madiun. Jadi bukan kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Loh, sampai kita itu ada istilah fi kulli makan, makan. Di setiap tempat makan, apa ada lagi yang paling ngenes itu kullu syai'in qalu. Wa idza pato'alam perqalu. Wa idza pato'asate qalu. Wa idza pato'ba'sa qalu. Itu jenenge kullu syai'in qalu. Pokoknya urusan badokan itu juara kita. Lu masa kita sudah berhak menyandang khaira ummatin apa belum? Kita ini harusnya umat yang terbaik, umat paling enak. Ja'alahum sighara hatta takunal mu'nah aqalla. Kita ini dijadikan kecil-kecil posturnya sehingga konsumsinya enggak banyak-banyak. Loh, umatnya Nabi dulu itu gede-gede orangnya, biaya hidup tinggi, panganane akeh-akeh. Lah nek umate Kanjeng Nabi kan cilik-cilik ngene iki, mangane titik ngono lho. Coba misalnya sampean gedene digawe padha karo umate Nabi Adam, Masya Allah, sekali mangane sak kintal beras. Wa ja'ala umrahum qashira. Umatnya Kanjeng Nabi itu dipikir umurnya pendek-pendek. Jadi ngenteni nang alam barzah ndak suwe-suwe, sebentar langsung kiamat. Bayangkan umatnya Nabi Nuh itu udah puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun loh udah nunggunya. Halo? Halo? Lah kita nanti ndak nunggu sebentar proses kiamat, masuk surga duluan. Mbok paham mbok ora ngene iki. Terus dosane yo gak akeh-akeh, wong umure ndek. Wis to sing tukang ngrasani ndrem mimila 80 tahun memble wis ora iso ngrasani kowe. Lah nek umate Nabi dhisik sampai ratusan tahun jeh ngrasani, jeh ngelokne wong. Lek umate Kanjeng Nabi sing saiki pinter rasan-rasan kaya kudu ireng kuwi. Ambek coklat. Le tutukno lehmu rasan-rasan, paling umur 70 wis nduwer. Mbah. Paham ora to dijak ngomong ini? Udah. Kita ini disebut ummatan wasaton. Duh, waktunya ndak cukup ini. Umat tengah-tengah. Halo? Kita ini umat tengah-tengah, berada di antara dua ekstremisme. Ekstremisme Nabi Isa dan Nabi Musa. Kita di tengah-tengahnya. Ini cocok dengan karakter bangsa Indonesia yang tengah-tengah. Indonesia ini memang cocoknya tengah-tengah. Ndak ke kanan, ndak ke kiri, cocoknya di tengah-tengah. Dengan berbagai tradisi, budaya, adat, ras, agama yang macam-macam, bahkan suku yang ribuan, tapi tetap bisa bersatu, hidup berdampingan dalam keberagaman di bawah landasan dasar negara Pancasila. Yang itu yang merumuskan bukan orang sembarangan, para ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jodohnya bangsa Indonesia ya tengah-tengah kayak gini. Dulu pernah mau dibawa ke kanan oleh DITII, mau dijadikan negara Islam, ndak bisa, ndak cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Pernah mau dibawa ke kiri oleh PKI, mau dijadikan negara komunis, ndak bisa,
ndak cocok dengan karakter Indonesia. Indonesia ini karakternya ya tengah-tengah kayak gini. Maka kalau belakangan ada yang pengen menegakkan syariat Islam di Indonesia, bukan seperti itu karakternya Indonesia. Kalau Anda pengen seperti itu, ndak cocok Anda terapkan di Indonesia. Sana pindah ke negara yang menurutmu cocok untuk menerapkan itu. Negara nggak harus disetempel Islam, tapi masyarakat, umat bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan dilindungi undang-undang tanpa harus menuhankan undang-undang. Ngono. Indonesia ki isine akeh kok. Iki paham ora to? Tengah-tengah, dan ini Islam ala Rasulullah yang diterapkan di Indonesia. Rasulullah dalam membina kehidupan bermasyarakat berdampingan dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Majusi, rukun. Mbok paham mbok ora ngene iki aku. Aku ngene. Nah, apalagi hanya perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan budaya, tradisi menjadikan perpecahan dan permusuhan. Jangan, kita udah bagus diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Itu aslinya jargon yang bikin orang Madura. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi neka Bhinneka Tunggal. Bhinneka Tunggal Ika. Asline jadi Bhinneka Tunggal Ika. Asline Madura neka Bhinneka Tunggal Ika. Kita percaya itu. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Pada boy. Udah, gini ya, tak maksud umat tengah-tengah antara ekstremisme Nabi Musa dan Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa itu ekstrim. Umatnya Nabi Musa kelewat lunak. Contoh urusan nikah. Kalau umatnya Nabi Isa seumur hidup hanya boleh nikah 1 kali, ndak boleh nikah lagi. Ekstrim ini umatnya Nabi Isa. Jadi laki perempuan pagi nikah, kok malam suaminya mati, ini si perempuan wajib menjanda seumur hidup, ndak boleh nikah lagi. Ya bingung, barangnya ngapa ngop, ambek dikebuti ya ngono. Lo kan ndak boleh nikah lagi. Wonge iki lho, kowe pikiranmu aja ngenes kowe. Lah sampluk terbang wisan kok. Kalau umatnya Nabi Musa soal nikah bebas sak kuate. Kuat 10 silahkan nikah 10. Kuat 50 silahkan nikah 50. Kuat 100 boleh nikah 100. Itu umatnya Nabi Musa. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad tengah-tengah. Boleh nikah 1, boleh lebih dari 1, tapi dibatasi maksimal 4, paling banyak 4. 4 masih kurang, rabio jaran. Lalu kita itu tengah-tengah, ngono lho. Halo? Paham apa ndak tuh ini? Umatnya Nabi Isa ekstrim. Jadi ketemu kiai ndak boleh ngamplopi, haram. Soan ke dalamnya kiai ndak boleh bawa buah tangan, ndak boleh bawa oleh-oleh, parsel buah, kopi, gula, ngasih amplop, nggak boleh. Ini saya nggak setuju. Nggak setuju aku. Loh, makanya kiai zaman Nabi Isa melarat, miskin, gak tahu nompo sowanan. Kiai zaman Nabi Isa itu melarat, dan Nabi Isa itu adalah nabi yang paling miskin. Jadi kalau ada pujian, eman temen wong kang melarat ora sembahyang, eman temen wong kang melarat ora sembahyang, Nabi Ayub melarat, salah itu, masih melarat Nabi Isa.
Nggak bener, bukan Nabi Ayub yang paling miskin. Nabi Ayub pernah kaya raya, terus diuji sakit 13 tahun, setelah itu kaya lagi. Ngono lho. Hartanya pernah ludes memang iya, 13 tahun, setelah itu kaya lagi. Kalau Nabi Isa melarat rat. Omah gak duwe, bojo gak duwe, pakaian ya cuma yang dikenakan itu, makan ya buah dan dedaunan yang ada, melarat. Sampai innallaha yahtajju bi Isa 'alal fuqara. Besok di akhirat Allah bikin hujah dengan Nabi Isa terhadap orang-orang miskin. Hei wong satui melarat. Dalem ngono lho kadek gak ngaku nek melarat. Hei wong satui melarat. Nah ngono. Kenapa kamu nggak ibadah? Kenapa kamu nggak sholat? Saya kan miskin ya Allah. Saya sibuk cari maisha, cari kerja, menghidupi keluarga untuk bertahan hidup. Jangan bilang melarat. Melarat mana kamu sama Isa? Isa itu melarat rat, tapi tetap ibadah. Kayak iso bantah. Woi. Kiai zaman Nabi Isa ini melarat. Lah orang ketemu nggak boleh ngamplopi yuk. Haram. Datang ke rumah kiai nggak boleh bawa oleh-oleh, haram. Makanya aku nggak setuju. Kalau umatnya Nabi Isa ketemu kiai asal punya duit wajib ngamplopi. Sowan ke rumah kiai wajib bawa oleh-oleh. Entah itu buah, gula, kopi, amplopan wajib. Lah nek iki aku setuju. Enggak bawa dosa. Umatnya Nabi Isa ngundang kiai suruh ceramah, enggak boleh dikasih amplopan, haram, enggak boleh dikasih berkat, enggak setuju. Umatnya Nabi Musa wajib ngasih. Kita umatnya Nabi Muhammad tengah-tengah. Ketemu kiai ngamplopi boleh, enggak mengamplopi juga boleh, tapi yang bagus. Nah ngono. Ngono. Kalau umatnya Kanjeng Nabi sowan ke rumah kiai bawa oleh-oleh boleh, enggak bawa oleh-oleh juga boleh, tapi yang bagus bawa. Termasuk kita umatan wasaton itu moderat, tidak radikal, tidak liberal. Mbok paham mbok ndak ngene. Susah aku ngomongnya. Kalau radikal itu terlalu ekstrim, itu yang suka, woi ini melanggar syariat Islam, dibom. Itu yang dikit-dikit Allahu Akbar. Dawar ngono kae. Yang radikal, yaitu agama difahami dengan akal saja. Makanya ndak heran kalau di Indonesia itu banyak orang yang namanya latah. Karena masyarakat kita gayanya gitu. Ada orang punya pengikut dikit aja udah dianggap wali. Ada orang aneh dikit punya banyak pengikut, wali. Nanti pengikutnya makin banyak, nabi. Indonesia kan gitu. Dulu masa lupa sampai ada nabi namanya Ahmad Musaddiq, guru olahraga. Katanya dapat wahyu ketemu Nabi Jibril di Bogor. Lah ngopo Nabi Jibril kok malaikat Jibril kok belakraan tekan Bogor. Lah nek nabine guru olahraga umate jak pencolotan ae ngono. Gregetne. Ana maneh nabi jenenge Suyuti, tukang cukur. Indonesia ki ya Allah. Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah itu ada aliran Jasun, Jawa Sunda. Pimpinannya ngaku dadi nabi, namanya Tugimin. Tugimin kok dadi nabi lho. Dadi kiai lho gak pantas. Acara selanjutnya tausiah agama Mawaidul Husna yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah was Sa'adah Al Mukarram Bapak Kiai Haji Tugimin. Gak pantas blas. Apa maneh kok solawate?
Mosok kok sallallahu ala tugimen. Sekawantes blas. Nek sholawat sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kan enak toh? Ya Habibi ya Muhammad. Enak toh? Masa ya Habibi ya Tugimin. Ya arusal khafiqaini. Gak ceng rido tok sing iso nek padha geleme aku ya ora iso. Langgengane izin, ini kita punya wilayah teritorial masing-masing. Nanti kalau aku sholawatan kasihan beliau, keartisannya akan pudar nanti. Nah iyalah, kita itu multi talenta kok. Enggak, makanya tadi sorry ya grup hadrohnya, sorry. Kalau saya suruh sholawatan yang ngiringi hadroh kayak gini, maaf. Saya itu biasa diiringi Az-Zahir. Saya biasa diiringi Ahbabul Mustafa. Duet saya itu Habib Syekh, Habib Ali Zainal Abidin. Lah nek trimo ngene-ngene iki kita enggak level. Ayo gak trimo minggat toh. Loh, saya kayak gini nih tujuannya saya baik. Kalau dikritik kayak gini, wah ini ayo tak buktikan tahun depan ketemu Abah Anza lagi, grup kita udah naik level, grup kita udah bagus. Ngono. Makanya kalau dikritik nggak boleh marah, dikritik marah cemen. Kapan majunya Indonesia? Loh saya bisa seperti ini ya karena mengalami banyak kritikan. Loh yang kritik dulu juga banyak banget, bahkan dikata-katain gini, apaan itu katanya kiai ceramah cengengesan, kiai apa dagelan, kiai apa lawak, omongannya kasar gini. Saya nggak pernah mengkanter, saya nggak pernah klarifikasi, saya hanya akan menjawab dengan bukti dan prestasi. Bahwa namanya pengajian umum yang datang masyarakat umum, ceramah model seperti inilah yang paling mudah difahami dan paling gampang diterima semua lapisan masyarakat. Dan terbukti kan, saat niki sing ceramah sing rame-rame jamaah yo sing model ngene iki. Loh, penceramah baru bermunculan, Abah Anza tetap eksis. Di TikTok juga tetap FYP. Loh iya toh, yang seangkatan saya udah jarang kedengaran. Saya ini barang lama, tapi legend. Ini min babit takaburi, Habib Afwan ini. Min babi sombongi wal endeli wal kemenyai. Loh fakta toh. Makanya ada yang nanya, apa penceramah seangkatannya apa itu udah jarang kedengaran, tapi apa tetap eksis, tetap viral, tetap FYP. Rahasianya apa? Saya jawabnya sederhana, karena aku mencintai jamaah maka jamaah juga mencintai aku. Bermunculan penceramah baru, jujur aku sempat khawatir sih kamu berpaling ke lain hati, tapi ternyata jamaahnya tetap banyak, berarti kamu masih tetap setia sama aku. Aku kalau tahu kayak gini makin sayang aku sama kamu. I love you semuanya. I love you. I love you. Alah sing tuwek ra usah. Mungkin sebaiknya khusus sing nom. Kowe untune karek loro ngene-ngene. Kecantol untumu protol. Sing nom tok moh, sing tuwek tak balekno. Gila nih ya. Itu. Ya maaf ini para kiai, kalau nggak dibikin kayak gini mesti jenuh orang ngaji. Apalagi udah lama dan panas, sumuk pula. Sampai kipasannya gini-gini, kayak mudal-mudal itu. Lah ini kalau nggak dibikin kayak gini udah bubar dari tadi. Tuh loh, makasih sayang, kamu masih tetap setia sama aku. Kasih, love you. Insyaallah, gemes aku. Afwan Habib, ini cara merayu jamaah. Dan ini nggak dimiliki oleh banyak penceramah. Butuh keahlian khusus. Aku ini nggak ganteng Habib, tapi ngangenin.
Menengok kayak menengok. Yang tak sampaikan fakta. Memang aku gak ganteng. Tapi kan kamu kangen sama aku. Buktinya di HP kamu ada aku. Bener apa enggak? Iya, rata-rata di HP kamu ada aku kok. Mau yang jadul, mau yang kekinian, kan tetap ada di HP kamu. Nggak usah dibanding-bandingin. Ini kono sing ngrasani, biyen nyaran-nyaran mrene kae sik jemburis ngono. Terusno sik kaya wong cacingen ngono. Sampluk lambemu. Loh ya. Ayo sing ngomong ado-ado tak parani rene. Ayo tak kasih hadiah sarung. Nah sini, masya Allah, wong kok langsinge ngono. Ayo kene. Ayo sini. Tak paringi sarung. Om operator kasih mic wireless om, ndak usah naik ke panggung. Operator. Takut panggungnya ambrol. Di bawah aja, yang wireless kalau ada. Nah, nggih, minta tolong. Ya. Ya ini. Iya. Ayo ibu salam dulu ke jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Reni. Bu Eni. Reni. Bu Reni ya. Oke. Nanti tak suruh bagi-bagi tips cara diet yang paling mujarab nanti. Ibu-ibu tolong nanti perhatikan. Ibu Reni alamatnya mana? Kintab Pak. Oh Kintab. Nggih. Lumayan ya, jauh ya. Nggih hutan Pak, mau kudanan aku mrene. Pengen demi sampean. Udan-udan kodanan mrene demi sampean. Nggih. Sama siapa kesininya? Kalih rencange. Pakai motor, Nggih. boncengan, Nggih. berdua. Bertiga. Satu motor dinaiki 3 orang. Enggak, 2. Oh 2. Nggih. Mbak Reni mesti sendirian. Enggak, ada Boncengan. suami. Oh sama suami. Iya. Suaminya mana? Di rumah. Wong yang tak maksud itu naik motornya tadi ke sini loh. Sendirian. Ya sendirian, kalau boncengan ndak kuat motornya. Tuh kok Pak, lek ketemu Mbak Lela titip salam. Mbak ya. Lela siapa? Ning Umi Lela. Lolo kok pakai titip salamnya lewat ke saya? Iya toh, wong sampean kan sering ketemu. Lolo. Sering WA-an toh, Pak. Lolo. Kan aku tonggone makane. Tonggone siapa? Mbak Lela. Oh Surabaya aslinya. Nggih, Pakal. Pakal Benowo. Nggih, Oh nggih. iya, itu udah kayak anak dengan saya. Alhamdulillah, Kerap. Pak. Dia itu kalau ceramah jiplak saya. Nggih. Makanya gaya ceramahnya Umi Laila itu ya Anwar Zaid KW. Materi. Ya iya dia ngomong kok ndak apa-apa. Emang dia udah kayak anak saya. Dia udah kayak anak saya dan dia emang ngomong istidzan, pamit dan berguru ke saya. Saya seneng ada penerusnya, belajar sedikit-sedikit ada kesalahan ya lumrah namanya orang belajar. Saya juga banyak kesalahan kok lumrah. Tuh, oke. Nggih. Ya Mbak Reni, oh Dan- aslinya Pakal Benowo. Nggih. Terus tinggal di Kintab udah lama? Nembe 13 tahun. Nembe 13 tahun. Nggih. Suaminya orang mana asli? Martapura. Oh suaminya asli Martapura? Nggih. Orang Banjar berarti? Nggih. Oh Masya Allah, berarti Katut Mriki. Katut Meriki. Nggih. Ketemunya di sini? Di Bandung. Ketemunya di Bandung, nikahnya sama orang Martapura, sekarang tinggalnya di Kintab. Nggih. Masya Allah, berarti ini makhluk penjelajah ini. Putranya berapa? Anaknya berapa? 3. 3. Nggih. Lemu kok ya iso anak telu ya. Cowok, cewek, cowok. Ceweke kalih, Ceweke kalih, cowoke setunggal. cowoke setunggal. Sing Nggih. paling anak pertama udah kuliah. Mboten nyambut damel. Oh, udah kerja. Nggih. Insya Allah. Suaminya kok nggak diajak ngikut ngaji? Ngejar target, Pak. Tapi Ngejar- pamit, ngejar- tapi pamit tadi. Alhamdulillah cium tangan toh, Pak. Terus
Pamite pripun pamitnya? Saniki didelok, Pak. Lah iya pamitnya pripun pamitnya tadi? Bah, budal nggih, nggih. Salim sangoni, Pak. Ya wes berarti gak usah tak sangoni. Ya mbah, ya mbek sangoni to, Pak. Mau tak go ngombe ning kono mbek tuku minyak. Terus sampean mature piye nang suami mau berangkat tadi ke sini? Bah, tolak dulu lah lon jalan. Hah? Ya. Salim dah. Terus nggak bilang mau kemana? Tahu sudah. Pak Anwar Zahid tok parani. Udah berapa kali hadir di majelis pengajian ulun? Sering, Pak. Sering ya? Nggih. Oh iya. Aduh tak parani, Pak. Tonggone. Ya gak usah ngene to. Anu, Pak. Ya Gak udah. ngene. Udah Masya Allah. Makanya tak panggil tadi. Aduh tak parani. Lah ya piye? Besti kudune, Pak. Masya Allah. Ya udah tak kasih sarung nanti kirim salam ke suaminya. Amin. Mau nyanyi apa sholawatan? Enggak usah wis, Pak. Lo kok nggak usah ya nggak usah sarung. Lagi sehat ya, Pak. Hah? Lagi sehat. Lagi sehat. Nggih. Habis sakit? Nggih. Sakit apa? Biasa. Musim. Mau sakit dileben ya. Ya Allah, ya udah nggak apa-apa. Wes, ini tak kasih sarung. Nggih. Ini tok gak dikongkon apa-apa. Alhamdulillah. Kesan untuk panitia pelaksana Nggih. pengajian hari ini. Buat semua pelaksana Pak Anwar Zahid. Kok pelaksana Pak Anwar Zahid? Maksudnya yang menghadirakan Pak Anwar Zahid semangat. Tahun depan siapa tahu belum tahun depan ada lagi dia datang. Jangan bosan-bosan nanggap beliau ini. Nanggap, bu anggap tanda bedes ya. Maksudnya menghadirakan, Pak. Jauh-jauh dari Tuban. Bojonegoro. Bojonegoro. Ngono jarene ngefan. Maksudnya kan Bojonegoro kan cedak Tuban toh, Pak. Bantah. Ngeyel ya angel, Pak. Ayo ngeyel ya angel. Hah? Gurune sampean. Kok iso gurune saya nggak ngajari ngeyel kok. Sama suami nggak boleh ngeyel, manut. Oh. Ini Mbak Reni. Sarung mangga. Cap Pak Anwar Zahid. Kok iso cap Anwar Zahid ini loh. Nah nanti insya Allah bentar lagi akan launching sarung mangga dengan merek Abah Anza. Insya Allah. Amin. Keren ya, contohnya kayak yang tak pakai kayak gini, makanya bagus-bagus naksir itu nanti loh. yang pada. Ayo sarung mangga, kata-kata dulu. Sarung Ayo. mangga cap sarung cap mangga. Sarung mangga, cap mangga. Reni. Ya sing apik ngono lho kata-katane. Sarung mangga dari Pak Anwar Zahid. Makasih. Ojo merengut to, Pak. Ya merengut kok gak asik kok. Lah piye aku Ya misale sarung mangga anti suwe, anti jebol, apa piye ngono. Kata-kata sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya diemplok. Lah ngono kan. Pak. Ya udah. Suwun Pak nggih. Tak sangoni. Nggih. Sake aku. Alhamdulillah. 20.000. Sepiro wae tak terima. Terima ing pandum jare. Nggo tuku minyak. Nggih. Lumayan. Sopo sing lirik? Koncone. Lumayan, Lek, disangoni. Yang lain aja meri. Ya, Pak. Suwun Tak nggih. tambahi. Alhamdulillah. Yes. Ih, dapat 200.000, 301. Oh tak jongkrokno glundung kok. Wis dikeki ya wis. Alhamdulillah. Wis Pak. kowe padha karo brondol 2 dina kuwi. Ngeyel lah. Suwun nggih, Pak nggih. Nggih, sami-sami. Nggih. Kon nyanyi ra gelem. Dah wis kene. Nggih. Pun. Sekarang yang bisa nyanyi lagu Banjar, ayo. Nyanyi lagu Banjar. Ayo. Mana? Gak ada? Anak kecil? Sini enggak apa-apa. Naik panggung sini enggak apa-apa, kecil. Nek mau gak tak kongkon kuwatir ambruk.
Ini situ aja sayang. Situ aja. Nah, agak ke belakang nanti jatuh sayang. Agak ke belakang. Dah. Salam dulu ayo. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam sayang. Namanya siapa kamu? Biasa yang dulu. Kok biasa yang dulu? Namanya siapa? Syakila. Syakila. Loh, udah pernah ketemu sama aku? Iya dulu. Di mana? Di sana. Di sana tuh di mana? Dulu nggak inget tempatnya. Oh, nggak inget tempatnya. Aku lupa sama Syakila. Dulu waktu ketemu, Syakila kelas berapa dulu? Masih TK, tapi sekarang udah kelas 1. Oh, dulu masih TK, sekarang udah kelas 1. Ini Syakila kepengen naik panggung sendiri apa ada yang nyuruh? Ada. Hah? Ada. Siapa yang nyuruh? Mama. Oh alah. Tiba Mama namanya siapa? Sehadianti. Sehati Yanti. Gimana? Mama ngomongnya tadi gimana? Maju dek. Maju dek, biar apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tiba-tiba biasanya mama apa itu nyuruh aku maju aja. Nggak tahu buat apa. Oh, alah. Tiba-tiba mama nyuruh Syakila maju, nggak tahu buat apa. Syakila kok mau disuruh maju sama mama? Mau soalnya nanti takut dimarahin. Oh, mamanya suka marah. Contohnya kalau marah gimana? Kamu nih udah tak bilang maju. Syakila pernah denger nggak mama marahin ayah? Pernah denger nggak? Enggak. Kalau manggil ayah apa papa? Ayah. Ayah. Ayah pernah dimarahi sama mama nggak? Pernah 1 kali. Oh, itu yang Karena mecahin piring. oh, gara-gara ayah mecahin piring. Terus mama marah-marah. Gimana Iya. marahnya mama? Yang kayak tadi. Ya gimana? Kamu nih kenapa pecahin piringnya? Padahal yang beli piring itu ayah padahal. Nggak tahu juga. Paling sayang banget sama piringnya itu. Oh, berarti mamamu lebih sayang piring daripada ayahmu. Syakila kalau ke sekolah yang nganter siapa? Biasanya kadang-kadang mama, kadang-kadang ayah. Oh gitu. Syakila punya kakak? Punya. Berapa? Tapi dia nggak peduliin aku. Loh, kenapa kakaknya kok nggak peduliin Syakila? Karena dia temenan sama kawan yang nggak mau kawanan sama siapa-siapa. Oh, kakaknya cowok apa cewek? Cewek. Oh cewek. Kelas berapa sekolahnya kakaknya? SMP kelas 7. SMP kelas 7 tapi nggak pernah peduliin Syakila. Kalau Syakila punya adik nggak? Enggak, aku adiknya kakak. Oh, Syakila pengen punya adik nggak? Enggak. Kalau nanti mama punya adik gimana? Ya, aku nanti dipilih kasihin. Pengennya punya adik berapa? Hah? Pengennya punya adik berapa? Enggak ada. Enggak pengen punya adik, nyusahkan nanti. Kok ada yang enggak kok? Lah kalau nanti mama punya adik gimana? Ya, aku minggat aja ke rumah. Mau minggat kemana kamu? Tempat baikku. Kenapa kok minggat? Biar Aeto, kan Uwes ada anak 3. Kan dulu itu aku dilahirin mamaku. Ada kakak laki-laki. Dia ke ikat tali pusarnya mamaku, jadinya meninggal, masih bayi. Oh, kok iso cerita tekan kakaknya meninggal? Itu gara-gara nggak tahan sama mamamu itu. Udah kamu sekarang nyanyi lagu Banjar, bisa nggak? Aku bisanya sholawat. Oh sholawat boleh, sholawatan. Sholawat apa sayang? Sholawat yang kayak Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi bisa ndak?
Ya Habibi. Bisa ndak? Ayo. Ya Allah. Udah sekarang nyanyi ampar-ampar pisang. Bisa ndak? Ayo, yang keras, yang kenceng. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji dihurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurutan. Nang manang betis kutung, dikitipi dawang. Yang mana gigi ompong, kebanyakan makan coklat. Ya gigine mamamu itu saya ngompong. Enggak, mamaku sebenarnya di sininya itu portol, tapi dipasangin gigi palsu. Oh, mangkane. Kalau mamamu tidur copot itu giginya, ambil. Nanti dimarahin, takut aku. Dipukul aku pakai besi. Yunda. Pukul pakai kastok. Pernah dipukul pakai kastok? Pernah. Siapa tadi mamamu namanya? Si Hadianti. Panggilannya Yanti. Yanti. Anak kok disepet nggih kastok. Emang baju apa? Ya udah, tak kasih sarung. Nanti sarungnya dikasihkan ayah. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Mangga, anak kecil aja tahu. Ayo, sarung mangga. Sarung mangga dari Pak Yai. Nih tak kasih duit. Nih. Makasih Pak Yai. Tak tambahi. Anak kecil nggak boleh banyak-banyak duitnya. Buat si mama aja lah. Buat mama, kasihkan mama. Ya udah nggak apa-apa itu kasihkan. Sehati. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter ya sayang ya. Ngajinya pinter, sekolahnya pinter. Ya udah jam 1. Jam 1 saya perjalannya 2 jam ke Mapolres. Sebenarnya saya pengen ya anak 5 gitu yang tak panggil, tapi karena waktu ini pun saya masih kurang 1. Alhamdulillah kita dikaruniai pedoman hidup berupa kitab suci yang terbaik namanya Al-Quran. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya min ahlil Quran, kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya Quran. Karena Al-Quran adalah akhlaknya Rasulullah. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Insyaallah nanti kita uraikan dalam kesempatan yang lain. Terima kasih kepada seluruh panitia, terutama Pak Haji Eko dan keluarga atas penghormatannya. Habis ini saya langsung mohon izin, mohon pamit untuk melanjutkan perjalanan ke tempat lain, sekaligus mohon doa. Segala salah, segala khilaf, saya yang dhaif